Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perancangan basis data relasional RDBMS, studi kasus sistem akademik. Baik, untuk saya bersama rekan saya ada Asmi, Wahyu, Aji, ada Davali, saya sendiri ada Ahmad Danis, Rizaldi, dan juga Alvin. Baik, untuk langsung mulai untuk slide pertama ada di latar belakang. Pada era digital saat ini, institusi pendidikan menghasilkan data dalam jumlah besar setiap semester. Contohnya ada data mahasiswa, data mata kuliah, data semester, dan data lainnya. Jika data disimpan tanpa struktur yang baik, maka dapat menyebabkan seperti redundansi data, inkonsistensi data, dan juga kesalahan dalam pengolahan informasi. Untuk slide selanjutnya, permasalahan sistem konvensional. Mungkin pada sistem lama yang menggunakan flat file atau spare set tunggal sering muncul beberapa masalah. Untuk yang pertama ada di redundansi data, ada inkonsistensi data, kesulitan dalam melakukan update, dan juga masalah yang lainnya. Untuk slide selanjutnya bisa dilanjut oleh Saudara Danis. Oke, selanjutnya mengenai tentang solusi menggunakan RDBMS. Nah, pada slide ini kita membahas solusi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data, yaitu menggunakan RDBMS atau Relational Database Management System, yang dimana RDBMS adalah sistem yang digunakan untuk mengelola database dengan cara menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan. Nah, jadi data itu tidak disimpan secara acak, tetapi terstruktur sehingga lebih mudah diatur dan dicari. Terus dengan menggunakan RDBMS ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah mengurangi redundansi data, artinya data tidak disimpan berulang-ulang sehingga database menjadi lebih rapi. Dan yang kedua ada menjaga konsistensi data. Jadi data, jika ada perubahan data, maka sistem dapat memastikan data tetap sinkron di seluruh database. Dan yang ketiga ada memudahkan pengolahan data. Misalnya, ketika kita ingin mencari, mengubah, atau menambahkan data. Dan yang terakhir ada meningkatkan efisiensi penyimpanan, karena data disimpan secara terstruktur sehingga penggunaan ruang penyimpanan menjadi lebih optimal. Jadi secara keseluruhan, RDBMS sangat membantu dalam mengelola data agar lebih terorganisir, aman, dan mudah digunakan. Nah, pada slide selanjutnya ada konsep tabel dalam database. Nah, pada slide ini kita membahas konsep dasar dalam database relasional, yaitu tabel. Dalam database relasional, semua data disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom, mirip seperti tabel dalam dua komponen utama. Yang pertama ada field atau kolom, yaitu atribut atau jenis data yang disimpan. Misalnya pada contoh tabel terdapat kolom NIM dan nama. Yang kedua ada record atau baris, yaitu data yang tersimpan dalam tabel. Pada contoh yang ada pada PPT, itu terdapat mahasiswa dengan NIM 101 yang bernama Budi dan NIM 102 yang bernama Eva. Nah, selain itu, setiap tabel biasanya memiliki primary key. Primary key adalah atribut yang digunakan sebagai identitas unik untuk membedakan setiap data dalam tabel. Contohnya pada tabel tersebut, NIM bisa dijadikan sebagai primary key, karena setiap mahasiswa memiliki NIM yang berbeda. Dengan konsep tabel seperti ini, data dalam database menjadi lebih terstruktur, mudah diakses, dan mudah dikelola. Pada slide selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada studi kasus database akademik. Database akademik adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data akademik mahasiswa di perguruan tinggi. Dalam studi kasus ini, terdapat beberapa tabel yang digunakan, yaitu tabel mahasiswa, MAS, 2, tabel mata kuliah,
3 tabel semester, dan 4 tabel detail mata kuliah. Tabel-tabel tersebut saling terhubung untuk menyimpan informasi tentang mahasiswa, mata kuliah yang diambil, serta semester perkuliahan. Database akademik terdiri dari beberapa tabel yang saling terhubung untuk mengelola data akademik mahasiswa secara struktur. Nah, slide selanjutnya ada tabel mahasiswa. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa. File pada tabel adalah primary key. Pada tabel ini, NIM yang berarti setiap mahasiswa memiliki nomor identitas yang unik dan tidak akan sama. Contohnya, NIM 101 adalah Budi dan NIM 102 adalah Eva. Tabel MHS berfungsi untuk menyimpan identitas mahasiswa, di mana NIM digunakan sebagai kunci utama untuk membedakan setiap mahasiswa. Slide selanjutnya, tabel mata kuliah. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mata kuliah yang tersedia di perguruan tinggi. Field pada tabel adalah keterangan, kode MIC adalah kode mata kuliah, nama MK adalah nama mata kuliah, SKS adalah jumlah SKS. Primary key pada tabel ini adalah kode MK yang berfungsi sebagai kode unik untuk setiap mata kuliah. Kesimpulannya, tabel mata kuliah yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang mata kuliah seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan jumlah SKS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tabel semester. Nah, dalam tabel semester ini, itu menyimpan periode perkuliahan. Yang dimaksud merupakan master referensi waktu. Penilaian akademik selalu terikat pada periode tertentu. Nah, di sini terdapat field yaitu kode SMS dan nama semester. Kode SMS ini berperan sebagai primary key-nya, atau kode unik pengenal periode yang dikasih keterangan yaitu kode semester. Lalu ada nama semester, itu merupakan penjelasan detail dari periode waktu tersebut yang dikasih keterangan dengan nama semester. Nah, contoh pada data ini yaitu kode SMS-nya SG24/25 dan nama semesternya itu genap 2024/2025. Selanjutnya ada SG25/26 dan nama semesternya yaitu genap 2025/2026. Lanjut ke tabel detail MK. Nah, tabel ini berfungsi sebagai tabel transaksi, di mana filenya itu terdapat NIM, kode MK, kode SMS, dan nilai. Dan NIM dikasih keterangan yaitu mahasiswa, kode MK memiliki keterangan mata kuliah, kode SMS keterangannya semester, dan nilai keterangannya nilai. Contoh pada data ini merupakan NIM-nya yaitu 101, kode MK-nya M2, dan kode SMS-nya SG25/26, menilainya 90. Nah, dari tabel ini, itu bisa diartikan mahasiswa dengan NIM 101 mengambil mata kuliah IMK pada semester tersebut dan memperoleh nilai 90. Dan slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, untuk slide selanjutnya di sini ada sebuah primary key dan virgin key, yang mana primary key adalah suatu kunci utama yang unik pada setiap tabel. Nanti misalkan tabel yang telah disebutkan tadi ada tabel mahasiswa, yaitu MHS, ada juga tabel mata kuliah, ada tabel semester. Nah, dalam tabel mahasiswa itu ada yang namanya primary key, yaitu berupa NIM, yang mana NIM itu primary key dari sebuah tabel MHS. Terus yang kedua ada primary key yang berupa kode matkul, yang mana kode matkul itu adalah sebuah primary key dari tabel mata kuliah. Terus yang ketiga ada primary key kode SMS,
Yang mana kode SMS itu adalah sebuah primary key, yaitu dari tabel semester. Jadi untuk virgin key-nya itu adalah kunci yang menghubungkan antara tabel dari tabel sebelumnya. Misalkan ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan semester. Jadi hubungan antara tabel satu dengan tabel lainnya itu dinamakan virgin key. Lanjut ke relasi antar tabel. Nah, di antara tabel itu kan mempunyai relasi terhadap database dengan database yang satunya, yaitu dapat menggambarkan sebagai mana database yang di sini. Di sini ada database mahasiswa yang mana di dalam key-nya itu terdiri dengan name, terus ada juga apa itu datme ya. Yang mana datme itu mempunyai relasi yaitu dari mata kuliah, mata kuliah dan semester. Ini ada dua kode yang punya relasi terhadap datme, yaitu mata kuliah bersama semester. Di sana mempunyai relasi, yaitu sama-sama punya kode key yang sama, sehingga dia mempunyai relasi terhadap detail mail, yaitu yang mana isinya di dalam itu nama, kode matkul, kode SF, dan nilai. Nah, terus untuk untuk menunjukkan hubungan guna dari sebuah relasi tadi, dari gambar diagram di kanan itu menunjukkan bahwasanya database itu mempunyai hubungan identitas dari database satunya dengan database yang lain. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya itu Alvin Daja. Mungkin masuk di kesimpulan dari berdasarkan studi kasus yang telah dibahas di atas dan analisis perancangan relational database management system pada studi kasus sistem akademik di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan pokok. Yang pertama, sistem akademik membutuhkan pengelolaan data yang terstruktur. Entitas dalam sistem akademik dapat dipetakan secara akurat menjadi 3 tabel referensi utama, yaitu master MHS, mata kuliah, dan semester. Dan 1 tabel operasional, yaitu transaksi detail MK. Dan yang kedua itu RDBMS memungkinkan data disimpan dalam tabel yang saling berhubungan. Penggunaan indikator warna dan setiap tabel memiliki primary key. Jadi penggunaan indikator warna merah untuk primary key dan warna hijau untuk foreign key pada skema rancangan sukses mendemonstrasikan bagaimana integritas data atau referential integrity dikawal secara ketat oleh sistem, dan hubungan antara tabel dibuat menggunakan foreign key. Dan keberadaan tabel detail MK sebagai junction table mutlak diperlukan untuk menyelesaikan relasi logis seperti many to many menjadi relasi one to many yang sesuai dengan kaidah normalisasi RDBMS sehingga anomali manipulasi data dapat dicegah 100%. Mungkin hanya itu dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.